Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilianti Kori Afrila dari kelas 3 di 3 PLNA. Di video ini, saya bersama kedua anggota kelompok saya yang bernama M. Naufal Urfiazid dan R. Intan Dinari akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat kontrol temperatur pada boiler dengan menggunakan software Tia Portal. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat project dengan menggunakan Tia Portal. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni membuka aplikasi Tia Portal yang ada di desktop. Kemudian tunggu beberapa saat. Hingga muncul tampilan seperti ini. Di video ini, kita menjelaskan hingga proses HMI saja, tidak sampai ke SCADA. Jadi dalam proyek ini, kita akan mengatur dua heater berdasarkan kenaikan suhunya. Jika salah satu heater suhunya naik, maka heater akan mati. Sehingga jika kedua heater tersebut sudah mencapai suhu maksimum, maka kedua heater tersebut akan tidak bekerja. Setelah muncul seperti ini, maka yang harus kita lakukan yakni create new project. Nah, di sini kita akan memberikan nama sesuai dengan project yang akan kita buat. Sebagai contoh, saya akan menamai project ini dengan temperatur heater, atau bisa juga dengan controlling temperature heater. Di sini saya akan menuliskan juga autornya. Lalu klik create. Tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah keluar seperti ini, maka kita bisa memilih configure a device. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan memilih option add new device. Nah, di sini kita akan memilih device yang akan kita gunakan. Untuk controllersnya sendiri, kita akan memilih Simatic S7300 dengan CPU 315/2 PNDP. Kita pilih yang atas. Klik 2 kali. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jadi CPU yang kita pilih akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini adalah CPU yang kita pilih. Kemudian kita akan memilih untuk power supply-nya. Kita klik di sini. Kemudian klik PS. PS yang dimaksud di sini adalah power supply. Di sini kita akan menggunakan device yang ada di lab kampus. Kita pilih yang PS 3075 ampere dan kita pilih yang paling atas. Diklik 2 kali, maka otomatis akan muncul di sebelah kiri dari CPU yang kita pilih tadi. Jadi urutannya memang power supply lalu CPU. Lalu selanjutnya kita pilih digital input atau DI. Kita pilih digital input yang 16x24 VDC. Kemudian pilih yang paling atas.
Dan untuk digital outputnya kita memilih digital output 16 kali relay 120 230 volt AC. Klik 2 kali. Kemudian ditambahkan juga digital output 32 kali 24 VDC 0,5 ampere. Kemudian perlu ditambahkan juga untuk analog input, pilih yang 8 kali 12 bit. Dan untuk analog output kita memilih 4 kali 12 bit. Nah, jika sudah selesai memilih konfigurasi, yang perlu kita lakukan yakni mengatur program blocks, yang kemudian kita perlu membuat ladder diagram yang berfungsi untuk fungsi-fungsi yang kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ladder diagram ini digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi agar berjalan dengan keinginan kita. Yang pertama kita tambahkan ini, atau kita bisa tambahkan dari sini. Di sini adalah fungsi atau instruksi general basic. Kita bisa memilih mulai dari general, ini yang bit logic operation seperti PB, normally open kontak, normally close kontak. Lalu kita bisa memilih timer, counter, komparator sesuai dengan kebutuhan kita yang kita perlukan. Untuk menambahkannya kita bisa ambil dari sini. Yang pertama kita klik kontak normally open, lalu di sini kita tambahkan dengan normally close, kemudian output, kemudian kita isi di sini. Normally close-nya kita hapus. Untuk mengisi alamatnya, %i mengindikasikan input dengan nama %0.0 untuk input. Lalu di sini kita tambahkan dengan %v 0.0. Kita ganti nama tagnya.
dengan klik kanan, lalu rename dengan mengganti tombol start. Khi merupakan kotak bantu. Persen khi merupakan kotak bantu. Kenapa? Karena ini nanti kita akan menggunakan sebagai HMI. HMI itu berfungsi sebagai kontak bantu, bukan output. Kemudian kita ganti persen %M yang merupakan alamat kotak bantu. Kita kasih nama PB start. Kemudian bagaimana dengan push button stopnya? Kita buka network baru, kemudian input persen %I dengan 0.1. Kenapa 0.1? Karena 0.0 sudah terpakai. Jadi kita harus menggunakan alamat yang berbeda. Untuk yang satunya juga sama, persen %M 0.1. Untuk yang di sini kita beri nama stop, lalu kita menggunakan kotak bantu di sini PB stop. Kita tambahkan di netboard 3, kita tambahkan normally open, kemudian kita masukkan fungsinya, kemudian output, dan kita tambahkan normally open untuk interlock, kemudian kita masukkan alamatnya PB start, lalu PB stop. Nah, di sini kita gunakan kontak bantu untuk mengaktifkan fungsinya nanti. Sama untuk yang di bawah. Kita beri nama relay. Jadi, fungsinya ini untuk menahan agar ininya nyala terus saat dinyalakan interlocknya. Lalu pada network yang keempat, kita tambahkan normally open lagi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi komparator. Fungsi ini akan membandingkan nilai suhu yang kita masukkan, dan ketika memenuhi syarat di sini, nanti akan menjadi normally close ataupun normally open. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita butuh fungsi komparator yang less or equal. Jadi artinya sebelum ketika masih di bawah nilai inputnya, kontak ini masih menjadi normally close. Dan setelah berada di atas nilai yang kita tentukan, maka kontak ini akan menjadi normally open. Jadi nanti kita akan lihat fungsinya di HMI. Kita tambahkan output,
Jadi kita punya dua output ya, dua heater. Kita gunakan kontak bantu. Kita tambahkan relaynya di sini. Untuk alamat komparator ini kita bisa lihat tutorial internet. Kita menggunakan alamat MW 10 untuk fungsinya. Kemudian ini adalah data yang kita masukkan. Pilih data integer. Kemudian kita kasih nama termostat 1. Jadi ini berfungsi sebagai termostat. Lalu nilainya kita inputkan 40 derajat Celcius. Kemudian ini baru outputnya, kita gunakan alamat key atau output biasa. Kita beri nama MW11 karena MW10 sudah terpakai. Sama langkahnya dengan pilih data integer. Kita masukkan nilai 60 misalnya. Lalu outputnya kita rename dulu untuk output 1 dengan nama heater 1 change, kemudian yang satunya termostat 2. Lalu untuk output yang kedua kita ganti dengan heater 2. Ini sudah selesai, sebentar lagi kita akan simulasikan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke simulasi dari ladder diagram yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama dilakukan adalah pencet tanda ini, start simulation di sini. Ya, ini starting simulation, kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini. Kita tunggu. Lalu kita loop di sini. Ini prosesnya. Di sini kita bisa lihat proses simulasinya. Kemudian untuk melihat simulasinya dengan secara langsung, kita bisa klik tanda kacamata ini, lalu kita bisa melihat bagian on yang mana, bagian off yang mana. Lalu kita buka di sini, lalu kita run, kita klik di sini, lalu kita lihat tampilannya di sini. Kita lihat ini bagian yang digital inputnya di sini. Di sini adalah outputnya. Untuk running atau dengan tombol start, di sini kita klik 0 di kotak ini yang menandakan adalah start sistemnya. Lalu outputnya adalah berupa heater 1, heater 2 hidup bersamaan setelah sistem dihidupkan. Lalu hijau ini kan artinya hidup. Ini termostat 1 dan termostat 2 seperti sensor suhu. Batasnya ketika 50 derajat atau ketika suhu sudah mulai mencapai 50 derajat,
maka nanti heater 2 akan mati. Yang kerja hanyalah satu heater, yaitu heater 1. Kita coba mengganti ini. Misal kita isi di sini, kita isi dengan angka 51 yang artinya adalah 51 derajat. Nah, kita bisa lihat di sini heater 2 mati karena kapasitasnya melebihi 50 derajat. Kita lihat batasnya. Di sini batasnya untuk heater 1 adalah 90 derajat. Kita isi misalkan 95 derajat. Ini dua-duanya mati. Saat kita menurunkan suhunya, kita misalkan di sini 60, klik OK, maka T1 akan hidup lagi, sedangkan untuk T2 kita turunkan juga, maka keduanya akan hidup lagi. Setelah ladder ini berfungsi dengan baik, langkah selanjutnya adalah menambahkan device HMI. Di sini HMI itu berupa tampilan ya, jadi kita tidak perlu mengubahnya dari sini. Kita hanya perlu mencet-mencet seperti tombol yang seperti tampilan PLC. Ini adalah tampilan dari PC saja. Untuk menambahkannya, kita klik PC System, kemudian kita klik HMI Application, pilih yang paling atas WinCC Advanced. Nanti setelah ini kita perlu menyeting lagi untuk settingan koneksi antara PLC dan HMI-nya. Untuk mempercepat prosesnya, kita matikan simulasinya terlebih dahulu. Kita stop di sini, kita X. Kemudian setelah kita pilih komponen HMI-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tambahkan di sini, kita klik communication module, tambahkan IE general. Setelah kita memilih IE general di sini, tampilannya akan berubah seperti ini. Kita tambahkan, kita pergi ke network view di sini. Kemudian kita akan menghubungkan PLC ini dengan HMI-nya di sini dengan cara klik and drag dari sini ke sini, ke HMI-nya di sini. Nah, seperti ini. Nanti akan terhubung antara HMI dan PLC-nya, sehingga kita dapat mengontrol PLC dari HMI tersebut. Jadi kita tidak perlu mengatur-ngatur lagi. Setelah ini tersambung, kita perlu menyeting IP address dari HMI ke PLC dengan cara kita klik bagian ini untuk melihat IP address-nya. Kita klik properties di sini. Setelah ke properties, kita menuju ke Ethernet addresses. Kita scroll ke bawah, scroll sampai menemukan IP address-nya. Nah, IP address-nya kan di sini.
yang ini merupakan miliknya PLC. Kita lihat juga yang punyanya HMI. Nah, ini sudah miliknya HMI, lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah benar. Yang di sini kan ada tulisan PLC, yang ini 2 udah benar. Lalu setelah itu kita turunkan lagi aja agar tidak memenuhi. Nah, sekarang kita pergi ke screen. Kita tambahkan di HMI screen-nya di sini. Nah, ini kan ada tulisan screen di sini ya, di sebelah kiri. Kita tambahkan screen. Nah, ini add screen. Kita klik. Nah, setelah kita tambahkan screen, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di dalam kotak ini kita bisa menambahkan instruksi dan bisa dihubungkan dengan ladder diagram yang tadi. Seperti contoh ini, kita tadi mempunyai instruksi start dan stop, dan kita akan membuat push button. PB ini akan berfungsi sebagai PB start dan stop dari sistem kita. Kita klik, lalu kita pindahkan. Nah, setelah kita memilih screen atau menambahkan screen tadi, tampilannya menjadi seperti ini. Di sini terdapat banyak fungsi ataupun elemen-elemen yang bisa kita jadikan seperti pengganti dari ladder diagram tadi, atau kita hubungkan dengan ladder diagram tadi. Dan kita tadi kan memiliki 2 tombol start dan stop. Nah, kita bisa menggunakan tombol atau button ini dan kita hubungkan dengan ladder yang start dan stop tadi. Kita tambahkan 2 button, kita ganti namanya menjadi start, dan yang bawah ini menjadi stop. Caranya menghubungkan antara tombol ini dengan ladder diagram tadi adalah dengan klik pada buttonnya di sini, properties ya, pilih properties, lalu di sini kita pilih event. Nah, di event ini ada berbagai pilihan. Ada klik, press, release, activate, deactivate, dan change. Yang sesuai dengan kebutuhan kita yaitu press dan release. Untuk press, kita klik add function di sini. Nah, lalu kita klik di sini edit bits, set bit. Artinya kita akan mengubah dari kontak normally open menjadi normally close. Yaitu kita klik di daerah yang berwarna pink di sini, klik tanda 3 di sini, lalu kita hubungkan dengan PLC tag atau ladder di sana. Nah, ini default.
Nah tadi tuh tombol ini hanya bisa digunakan dengan fungsi kontak bantu. Kenapa tadi saya menambahkan kontak bantu? Ya fungsinya untuk dihubungkan dengan HMI di sini. Kita pilih PB Start. Nah yang di sini sudah jadi untuk set bitnya. Selanjutnya kita setting untuk rilisnya, ini untuk mematikan. Add function sama. Nah bedanya di sini di reset bit. Kalau tadi set bit, sekarang reset bit untuk fungsi rilisnya. Nah kita klik lagi di sini. Untuk tagnya sama di PB Start. Sekarang kita pindah ke tombol stop. Sama di event. Sekarang nyeting yang press, fungsi press. Kita lakukan sama seperti yang start tadi, set bit yang ini. Nah bedanya sekarang ini PB stop seperti itu. Kali ini yang reset. Nah untuk tombolnya sudah selesai. Sekarang kita akan menambahkan outputan di daerah sini. Tadi ada dua output, yaitu heater 1 dan heater 2. Kita tambahkan daerah sini. Kita menggunakan basic objeknya yang berbentuk lingkaran ini. Ini kita jadikan seperti LED. Ketika startnya atau sistem dimulai, LED-nya akan menyala dengan warna hijau, dan ketika tombol stop ditekan, LED-nya akan berwarna merah seperti itu. Kita tambahkan dua lingkaran karena kita punya dua output ya. Nah kita letakkan di sebelahnya sini. Kita sediakan saja. Untuk mengaktifkan fungsi LED-nya, kita perlu klik di daerah sini, klik lingkarannya maksudnya, lalu kita properties juga, angkat propertiesnya ini. Untuk menambahkan fungsinya sedikit berbeda daripada yang button tadi. Kalau yang button tadi kan kita memilihnya di event. Nah kalau yang ini untuk menampilkan seperti lampu LED itu, kita pilih di animation. Nah pada pilihan animation ini
kita pilih di ini appearance atau tampilan, kita klik add new animations to appearance. Jadi nanti ini seperti dianimasikan, ketika tombol start ditekan akan muncul warna apa gitu. Nah, setelah kita memilih animation dan memilih add appearance tadi, tampilannya menjadi seperti ini, lalu kita langsung pilih aja. Di sini ada tag, langsung kita tujukan ke alamatnya si output tadi. Ini kita klik di sini, tombol 3 itu. Nah, seperti biasa, ini muncul tampilan untuk memilih tagnya. Nah, kan di sini HMI text yang udah kita tambahkan, kita perlu tambahkan lagi Tuh posnya tuh. ada suara. Nah, di sini ini adalah output berupa headernya. Kita pilih header 1 di sini. Nanti otomatis akan muncul address atau alamat di bawahnya nama. Setelah itu kita atur di sini di tabel ring di sini add new. Setelah muncul, ini ada posisi 0, kita tambahkan lagi biar menjadi posisi 1 atau ketika hidup. Nah, ini kita atur warnanya, backgroundnya saat posisi 0 atau mati, kita atur menjadi warna merah. Nah, untuk yang kondisi 1 ini kita pilih warna hijau. Nah, untuk yang lingkaran kedua ini yang menjadi tanda dari header kedua, kita tambahkan juga di appearance-nya. Sama seperti yang pertama tadi, kita tambahkan tag-nya
pada titik 3 di sini. Kita pilih PLC tag di bagian PLC tag di sini. Nah, kan tadi yang lingkaran ke satu itu udah diisi oleh heater 1. Nah, sekarang lingkaran yang kedua ini kita isi dengan heater 2. Itu nanti ini juga kita tambahkan beberapa elemen lain seperti ini, slider di sini, dan juga bar yang di sini. Atau ini mungkin bisa pakai ini ya, penunjuk jarum seperti ini biar kita tahu pada suhu saat ini berapa gitu. Nah, ini sudah muncul ya addressnya, output berupa heater 2. Seperti biasa ini kita add new untuk memunculkan animasinya. Kita setting untuk yang ring 0 ini artinya off, kita kasih warna merah. Sedangkan yang ring 1 atau on kita kasih warna hijau. Selanjutnya adalah kita tambahkan ini elemen slider ya. Slider ini kita bisa mengatur-ngatur suhunya dari slider ini, jadi kita tidak perlu merubah dari ladder diagramnya, kita coba menggeser-gesernya dari slider ini. Nah, ini tampilan dari slidernya itu seperti ini ya. Kita juga tambahkan ini ya, penunjuknya ini atau barnya ini, biar kita bisa tahu nanti ini mengikuti slider yang di sini. Jadi kalau kita menggeser ke arah bawah, nanti suhunya atau jarumnya ikut turun, dan kalau kita menggeser naik slidernya itu jarumnya juga ikut naik. Jadi bar dan slider ini terhubung satu sama lain seperti itu.
atur tempatnya sesuai keinginan kita. Pertama kita atur slidernya ya, sama seperti biasa di bagian properties ini. Nah, kalau yang ini di properties. Di properties terus general, kita ganti property listnya ke general. Nah, yang perlu kita isi itu hanya yang bagian proses taggingnya ini, proses tagnya ini. Klik di titik 3. Nah, ini langsung terhubung ke, kita pilih di thermostat 1. Lalu kita klik di sini di barnya itu, sama ini juga di proses tagnya. Dan juga ini di thermostat 1 juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita cuma perlu menambahkan animasi lain ya. Seperti kita butuh tampilan boiler, kita bisa mengambil di daerah sini. Terus kita angkat ini. Oh, kita taruh dulu di sini. Nah, untuk tampilan pertama emang keluar seperti ini. Kita bisa ganti ini untuk membuat seperti tabung boiler ya. Kita masuk ke properties lagi. Di sini kita bisa memilih kan di properties, terus general. Nah, ini banyak tampilan-tampilan di sini. Kita bisa milihnya. Kita bisa cari mulai dari ini blower, terus seperti simbol-simbol elektrikal seperti ini. Nah, karena kita sistem boiler, kita carinya di sini di proses heating. Kita pilih ini aja ya, steam boiler. Nah, selanjutnya kita cuma perlu tambahin aja supaya tampilannya menarik. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya setelah selesai saya edit sedikit tampilannya dan siap untuk disimulasikan. Nah, setelah diedit tadi, setelah ditambahkan beberapa komponen sesuai dengan sistem kita, yaitu boiler, sudah jadi seperti ini tampilannya. Dan kita langsung simulasikan saja. Saat tombol start kita tekan, maka sistem seharusnya akan menyala. Tandanya apa? Sebentar. Tandanya adalah ini, LED ini atau lampu ini akan menyala dengan warna hijau.
Nah, ini dia sudah menyala. Lalu kita simulasikan ini slidernya ini dengan suhu yang akan tambah menaik. Nah, ini heaternya seperti ini. Hanya akan menaik bertambah. Heater kedua sudah mati, tinggal 1 heater. Saat mencapai batasnya, yaitu warna kuning di barnya itu, heater pertama juga mati dan kedua heater akan mati. Lalu jika mencapai warna hijau kembali di bar penunjuknya itu, heater pertama akan hidup. Nah, setelah mencapai suhu 0, heater kedua akan hidup kembali. Lalu ketika tombol stop ditekan, maka sistem akan mati. Tandanya yaitu lampunya kembali berwarna merah. Sekian dari kelompok kami, tutorial membuat simulasi controlling temperatur boiler dengan menggunakan tiap portal. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.